Ini untuk memotivasi kita bagaimana keutamaan Ramadan ini memiliki derajat yang sangat tinggi. Mungkin sebagian besar jamaah sudah mendengar kisah ini, hadis yang diriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang termasuk dari 10 sahabat yang telah dijaminkan surga. Thalhah bin Ubaidillah ini pernah bermimpi. Thalhah bin Ubaidillah bermimpi dalam satu malam ada 2 orang pemuda. Pemuda ini sedang hijrah ke Madinah dan 2 pemuda ini masuk Islam dan mereka masuk Islam berbarengan. Lalu sampai di Madinah diislamkan oleh Rasulullah dan pada satu ketika ada perang, kedua pemuda ini ikut berperang bersama Rasulullah. 2 pemuda ini, pemuda yang pertama setelah dia Islam, dia punya semangat luar biasa. Semangatnya lebih tinggi dalam beribadah. Lalu pemuda yang kedua, semangatnya itu biasa-biasa saja. Ibadahnya itu biasa-biasa saja, beda dengan pemuda yang pertama. Lalu kedua pemuda ini ikut berperang bersama Rasulullah. Qadarullah pemuda yang pertama yang semangat ibadahnya tinggi, mati syahid. Lalu pemuda yang kedua baru wafat setahun setelah pemuda yang pertama. Setahun setelahnya. Lalu Abu Thalhah dalam mimpinya tiba-tiba beliau ada di pintu surga. Dalam mimpi tersebut Abu Thalhah bin Ubaidillah melihat 2 pemuda ini ada di pintu surga. Lalu tiba-tiba keluar malaikat dari surga memanggil pemuda yang kedua untuk masuk surga lebih dahulu. Taib, sebelumnya saya sampaikan kisah ini ada di Musnad Imam Ahmad, juga didapat dalam hadis Sunan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani kisah ini ya. Kembali ke kisah yang tadi. Lalu Thalhah bin Ubaidillah melihat malaikat menarik pemuda yang kedua yang lebih dahulu masuk surga. Setelah itu baru pemuda yang pertama yang mati syahid. Nah, ketika Thalhah bin Ubaidillah bangun dari mimpinya, dia menceritakan kisah ini kepada sahabat-sahabatnya. Kenapa yang mati syahid malah belakangan dipanggil malaikat ke surga? Yang rajin ibadah, yang semangatnya beribadah. Yang kedua, yang wafat setahun setelahnya malah yang pertama. Sahabat juga nggak bisa menjawab. Kisah ini terdengar oleh Rasulullah. Lalu Thalhah bin Ubaidillah bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, kenapa kalian heran? Wahai Thalhah, kenapa kamu heran? Bukankah pemuda yang kedua ini, dia wafat setahun setelahnya? Artinya dia memiliki waktu 1 tahun untuk beribadah. Bukankah dalam 1 tahun itu, dia melewati 1 bulan Ramadan? Dalam 1 bulan Ramadan itu, dia menjalankan 10 hari terakhir. Bukankah di bulan Ramadan dia banyak berinfak, banyak baca Quran, mungkin dia dapatkan malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Bukankah dalam 1 tahun itu, dia melakukan sholat selama 1 tahun. 1 hari dia sholat fardu 17 rakaat, plus dia sholat rawatib, ada yang 10, ada yang 12 rakaat. Plus dia sholat duha, sholat tahajud, sholat malam, sholat tahiyatul masjid. 1 hari bisa 40 sampai 50 rakaat dia sholat dalam 1 hari. Dikali 365 hari dalam 1 tahun, mungkin dia sekitar 15.000 rakaat dia melakukan sholat dalam 1 tahun. Bukankah dalam 1 tahun dia juga melakukan umroh, mungkin dia melakukan umroh atau ibadah haji, dia banyak bersedekah, dia banyak baca Quran. Itu amalan-amalan itu yang mengalahkan pemuda yang pertama yang mati syahid tadi. Nah, di sini kita lihat bagaimana Rasulullah menekankan dia melewati 1 bulan Ramadan. 1 bulan Ramadan ini memiliki derajat yang paling tinggi yang membuat dia derajatnya di atas pemuda yang pertama. Jadi bagi kita, kisah ini, bagaimana kita ambil ibrah dari kisah ini, agar kita benar-benar bisa memanfaatkan umur yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan kepada kita,
agar kita jangan sampai meninggalkan satu malam pun kita tarawih. Apalagi di 10 malam terakhir nanti. Jangan sampai kita lalai. Kata ulama, setiap dari kita pasti akan melewati malam Lailatul Qadar. Namun yang kita lewati, kita sedang apa? Itu yang kita tidak tahu. Mungkin malam Lailatul Qadar lewat, kita sedang jalan-jalan di mall, atau sedang nonton TV, atau sedang mudik di jalanan. Nah, maka dari itu, paling tidak kita di 10 malam terakhir, kita melakukan qiyamul lail, sholat tarawih di As-Salam. Karena kalau itu lewat, insya Allah pasti kita lewati, karena kita tidak absen satu malam pun. 10 malam terakhir kita doakan sehat walafiat, kita bisa tarawih setiap malam. Lalu kita baca Quran, apalagi yang itikaf, bisa banyak baca Quran, berzikir. Insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Banyak berinfak, karena andaikan kita infak 10.000, ibarat kita 10.000 melakukan infak selama 83 tahun. Bagaimana infak 100.000? Begitu juga membaca Quran. Kalau di malam Lailatul Qadar itu yang dilewati kita sedang nonton TV, nonton sinetron, ibaratnya 83 tahun kita seperti nonton sinetron. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah memudahkan kita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, karena tahun depan kita belum tentu bisa menemui lagi Ramadan. Para salaf, sahabat-sahabat Rasulullah, para ulama orang salaf sebelumnya, setelah Ramadan beliau masih berdoa agar dipertemukan lagi Ramadan ke depan, sampai 6 bulan ke depan masih berdoa terus. Begitu tinggi derajatnya bulan Ramadan itu. Tadi ada sedikit yang saya belum sampaikan, bahkan Imam Ahmad menyebutkan derajat orang yang kedua tadi, pemuda yang kedua tadi yang mendapati 1 tahun lebih banyak dan amal ibadahnya 1 tahun itu benar-benar dia maksimal, jauhnya seperti langit dan bumi derajatnya antara dengan pemuda yang kedua dan 1. Itu dari Imam Ahmad menyampaikan demikian. Baik jamaah sekalian, selanjutnya sedikit lagi saya sampaikan bahwa Rasulullah juga menyampaikan dalam hadisnya, celaka buat kita yang mendapati bulan Ramadan, namun kita akhiri bulan Ramadan tersebut, kita belum mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya juga hadis ini sering kita dengar dari Abu Hurairah, sekedar membuat mengingatkan kita semuanya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang celaka. Karena bulan Ramadan ini adalah benar-benar bulan ampunan. Jadi kita keluar Ramadan, harus benar-benar kita sudah mendapatkan ampunan Allah. Jangan sampai kita termasuk golongan yang disebutkan oleh Rasulullah celaka, karena Ramadan sudah dia dapat dan sudah habis Ramadan, dia belum dapat ampunan dari Allah. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan celaka. Terakhir, hadis satu lagi yang singkat, sekedar buat mengingatkan juga. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bila malam Lailatul Qadar tiba, doa apa yang saya baca ya Rasulullah?" Mungkin jamaah semua sudah hafal. Kata Rasulullah, bacalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau menyukai orang-orang yang memohon ampun, maka ampunilah aku ya Allah. Di sini Rasulullah benar-benar memberi doa yang memang meminta ampun kepada Allah, karena di bulan Ramadan ini memang bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami sampaikan, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.